Langkah kasihanmu, wahai hamba Allah, ada ji cucumu di sampingmu, ada ji anakmu di sampingmu, tapi tidak nabacakan ku ayat ini. Kami malaikat tidak mampu membacakan ayat ini. Seharusnya anakmu, cucumu yang bacakan untukmu. Anjo minakana malaikat ka. Punanya tonjak irampi nanti dibacakan nyanjo. Leba mi istirahat pertama anjo nyawaya. Ditarik kembali pada tahapan kedua. Nariwatunna ditarik yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah takziah sekaligus calon mati. Cocok ini coba. Ya. Cocok ini. Apa salahnya? Pasti cocok ini. Insyaallah ceramah takziah kita malam hari ini langsung ribahas intina. Apa monjo? Semua manusia pasti akan menghadapi kematian. Tapi tidak semua manusia meninggal taupa. Mungkin si balak kita pitena singkamma carata salam mo tere ripak kamasena kareng Allah Ta'ala. Mungkin si gangi rimasigi ka selalu berjamaah. Tapi riwat tuntak mate. Waktu tak madang tena singkamma upatta anjo rampik balatta. Angapai nasingkama tena singkama upatta. Tergantung siapa yang mendampingi kita riwatunna sakratul maut kita uwa. Niat tomate nia anak-anak tapi tena iseng kana apalah nagaukan tawa. Niat tomate nia ki anak-anak nana anjo anak kana tuntum mitautuana pada saat sakratul maut anjo mitaupa. Jadi pertanyaannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menuntun orang yang sakratul maut? Inilah kira-kira yang penting ingin dibahaskan ki sebelum penyesalan dan kematian datang. Malaikat pencabut nyawa ngalleki punana batumi watunna. Apa mau anjo? Tahapanna yang pertama dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj. Karangan Dr. Mustafa. Nia kinjoinna surongan ki nabita puna nia mumuko sari batang totoata anatta neneta yang sakratul maut. Apa manjo rigaukan? Pertama, angkane nabita hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah antu taum madang. Terlalu banyak orang meninggal, termasuk di kampung tantu kapan jetong orang meninggal. Pada saat sakratul maut tidak dihadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Ngapain? Penting kira-kira ini kubahas sekian nih. Penting atau tidak? Acak doa itu kapan rawa lewang andre. Hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah antu taum madang. Ya Nabi ya Rasul, angapa na mesti dihadapkan ke Baitullah anjo taum madang ya Nabi ya Rasul? Jawabannya, mudah-mudahan sinampe antu taum madanga riwatunna ripanaung irilalanna kuburanna. Insyaallah tubuhnya jenazahnya antu menghadap sempurna lampari Baitullah. Karena ke alhamdulillah jasikali mitotua kulampai acarita berdua empat mata. Yang saya tanyakan adalah betul tidak Ba'bah biasa kinggappa jenazah watunna ripanaung irilalanna kuburana tena menghadap Baitullah. Ternyata jawabannya betul sekali Ustaz. Terlalu banyak nih orang yang meninggal yang saya dapatkan watunna dihadapkan tubuhnya menghadap Baitullah. Natena ero menghadap Baitullah. Na putra ki kalen narawa. Punanian rini yang biasa memasukkan jenazah. Pasti itu sikap ilmuah. Kami memang begitu kenyataan. Anjo mi masukna
angapa riwatunna madan tawa dihadapkan memang lampari Baitullah ya singkamma posisina riwatunna ripanaungi tawa rilalanna kuburanna. Alhamdulillah. Yang kedua, puna leba minjo tugasna anaka, tugasnya buranea puna baineta, tugasna bainea puna buranenta, tugasna kate puna neneta, angkane senabita. Iqra'u ala mautakum. Wahai anak, menantu, cucu, dan keluarga yang dekat, bacakanlah orang tuamu bacaan Al-Quran surah Yasin. Nah surah kina bita bacakan enjo tatuata surah Yasin pada saat niyaki ammadang. Muncul pertanyaan, ya Nabi ya Rasul, angapa na mesti tahu baca surah Yasin riwatunna ammadangi? Nah karena nak bita, karena iblis itu tidak akan membiarkan orang tua watunna sakara untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa nakana iblis? Watunna ero diusir batu di surga. Ia bersumpah, ya Allah, asumpah karena yang Allah Ta'ala, saya bersumpah di hadapanmu, banyak nanti anak cucu Adam yang pada saat hidup di dunia akan tergoda dan pada saat nanti sakratul maut tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Asumpah karena Allah Ta'ala rikate. Dan itu pasti kubuktikan nanti umatnya Adam banyak yang tidak mampu mengucapkan itu. Anjami maknanya angapena disuruh ki baca surah Yasin riwatunna amadangi totuata. Pada saat baca surah Yasin jemaah, pelan-pelan maki rampina, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelan maki baca surah Yasin nampak di sini matanna atau madanga. Almarhum awatunna madang. Pasti ngarruki. Kata naman tontau madan tenang ngarru termasuk bapak ibu yang ada malam ini. Tidak ada orang yang tidak menangis. Orang yang rajin salat menangis. Labi-labi pak yang tidak rajin salat. Pasti menangis. Orang yang rajin berbuat amal ibadah menangis. Apalagi tau tenang memangmu. Maka waktu na anjo tawa angarru sasakalemi. Na angkana mi caritanna di dalam Al-Quran atau sasakalea. Laula akhartani ila ajalin qarib. Artinya, kareng Allah Ta'ala. Kareng Allah Ta'ala. Tunda kematianku ya Allah. Tunda kematianku ya Allah. Tunda kematianku ya Allah. Nakana kareng Allah Ta'ala sigam malaikatna. Angapa na mesti ditunda kematianmu? Dia menjawab, ya Allah, tena pana bajik bokongku ero lampa di kuburan karang Allah Ta'ala. Nang karang Allah Ta'ala tidak ditunggu je engkau punya bekal atau tidak. Yang pasti puna narapi muatuna mau terek makumai selama atau tidak itu adalah urusanmu wahai hambaku. Ngaruk mitawa. Bagaimana tidak menangis Pak Ibu? Waktu tatalla santunya iji benentap Pak rampita lasigangki. Tapi puna mate maki Pak. Saya akan tarik di mana ada bukti ada perempuan yang mau temani suami puna mati burak nena lebak namu dibungkus dengan kain kapang. Boya ki puna niat bayi nalasi gangki. Boya ki anggena kiama puna niat bayi nalasi gangki puna lebak maki dibungkus dengan kain kapang. Cari tamate itu puna niat tau erosi gangki. Jangankan istri, jangankan suami, anak yang pernah tinggal di dalam rahim ibunya. Itu pun tidak akan pernah mau temani lagi ibunya. Puna leba mi dibungkus dengan kain kapan. Apalagi puna leba mi dikubur. Atena papa tuh ero mantan di atas kuburan atau tuana. Boleh saya tanya, betul tidak Pak? Betul tidak? Tena papa mau cari tamate jintu. Memang waktu hidup angkana itu sehidup semati kita akan sama-sama.
Tapi pernah mati maki lamba mau kau nak mantang hari balak. Pernah ada kejadian di Maros, kisah nyata. Orang yang meninggal adalah suami. Anjo benen narikana dembaji. Tena jadi baji rawa. Saya nak kata aku cini ke jemaahnya aku dong. Anjo dembaji waktu nama te buranena apa nakana Pak Iman. Erotomas ari mate Pak Imang. Nakana Pak Imang pelan-pelangi dembaji. Nakana tak sanggup saya hidup, tidak ada suamiku Pak Imang. Nakana Pak Imang, antu sama raji pakaman tu dembaji sana maki baji-baji pakasata. Singkat cerita, anjo Pak Imang, naera mijana saya nangkana dembaji Pak Imang. Kubur saya sebentar dengan suamiku Pak Imang. Nakana Pak Imang, bajiklah dembaji. Bajik pakasianu, simante panantongko dalam kuburan nasi gamburat nenta. Sampailah di kuburan. Begitu suami dimasukkan, Pak Iman langsung nakode. Dembaji sudah siap juga turun menemani suami di kuburan ini. Langsung karena dembaji mundur lalu berkata, mohon maaf Pak Iman, tidak jadi kata temani suamiku. Ya, mundur ke cerita jintu. 1 bulan setelah dikubur suaminya dembaji. Niaki Pak Iman malo dalekam balana, rampi balana dembaji. Kebetulan tahu ero lampa umrah abara sanji di kioki Pak Iman. Alangkah kagetnya Pak Imam karena nacini ke dembaji. Le baki jene natena pakai jilbabmu langsung yang kana Pak Imam. Ulala dembaji. Cora nama untuk gencua dembaji. Nah kana dembaji. Ku kana kate tojing kana Pak Imam anjo tomati atena menakule ditajang. Anjo. Itulah yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Jami cerita kalau suami kapasti begitu tonjing. Betul tidak? Halo, betul tidak? Asing kamu aja satu rumus. Kembali sumpah yang apa menjo? Bacakan surah Yasin antu keluargata. Nyapa kutana pun nasere je anak lah baca surah Yasin keren mempo yang tidak bisa lihat Ustaz Ansar alangkah ruginya karena kita tidak bisa lihat prakteknya. Pun nasere je anak lah membaca surah Yasin maka dia duduk pas sejajar di sini. Punna ruai lak baca surah Yasin maka dia duduk pas di sini. Punna talui lang baca surah Yasin anata sikan cucunta nrinne dalekanna. Pada sengal lompuan ne upah punna langir 2 kalinya dari ustaz lain. Yang ketiga paskin rinne mempo. Yang keempat rinne dalekanna. Yang kelima di sini. Yang keenam di belakang punggung. Yang ketujuh di belakang pinggul. Yang kedelapan di belakang lutut. 9, 10 niaki mantan ribangkenga. Sengaja saya tidak perdengarkan yang pertama 2, 3. Yang sembunyi-sembunyi tidak mau lihat. Alangkah ruginya datang dengarkan ceramah takziah malam ini. Itulah tugasnya anak menantu cucu punna madang tawa angaji maki risampinna dengan posisi yang sudah ditentukan. Kerem mantang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 sampai 10. Punna leba menjo ngaji tawa, lanjut lagi yang ketiga. Apa anak-anak bita yang ketiga? Lakinu mautakum talkin kami tautuata. Talkinkan suami, talkinkan istri punna sakratul maut. Bagaimana caranya ditalkin? Dibisikkan di telinganya kalimat zikir la ilaha illallah. Bisa kita praktek sama-sama satu kali? Di ujung praktek ini kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah nanti mengucapkan la ilaha illallah pada zat sakratul maut. Kita sama-sama. Mudah-mudahan ia mengucapkan Allah turunkan rahmat. Dimudahkan nanti mengucapkan pada zat sakratul maut. Sama-sama kita dari awal. Bajiki pakasata langsung. La ilaha illallah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan kami mengucapkan kalimat ini ya Allah pada zat sakratul maut tiba ya Allah. Tapi pertanyaannya lampar di semua yang hadir. Mudahkah mengucapkan la ilaha illallah punna madangi tawa? Jini ki matanta.
Kabiasa ngasen jakin tuncini tom madang. Mudahkah mengucapkan la ilaha illallah pada zat zakratul maut? Baru-baru kejadian kurasakan nakke kurung. Saya berjanji dalam hati memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan inilah terakhir kalinya saya talkin orang lain, ya Allah. Mudah-mudahan inilah terakhir kalinya saya talkin orang lain dengan menggunakan video call melalui handphone dengan video call pada saat menjelang khutbah Lebaran Idul Fitri. Padahal nyak ngasen jiju anak-anak Pak. Waktu ke ditelepon kodong, angka nak mau maaf ibu di kita tomo yang lakukan itu kita anak-anak semua. Dia bilang tidak ada yang tahu Ustaz. Angka nak pakaman nak awe Ustaz katemu kodong. Angka nak bagaimana mungkin saya bisa lakukan? Nah saya sekarang ada di Timika, mau kak besok khutbah Lebaran Idul Fitri di Masjid Raya. Dia bilang Ustaz tiaki kodong katemu kodong nganu lakukan saya tahu aku Ustaz. Apa minjok dengar je. Jaya anak pejabat. Jaya anak jangan sendiri, nah tapi la ilaha illallah. Mesti Ustaz Ansar yang video call sampainya meninggal lewat HP. Padahal cai nak anak nak contoh nak keluarga anak. Nak ngasen jinjeng anak-anak ngasen rampi. Pengalamanku nak Pak Ibu mentalkin orang yang sakratul maut itu mudah, bukan mudah. Anjo nak ku gapaya. Makanya biasa pun aku talkin jemaahnya la ilaha illallah kan yang manton tu kodena. Puna nasare kina bacinika maki anjo kodena karena Allah Ta'ala mau mundur maki. Tapi puna tena harapan ngantu. Puna erko ngiseng kere mantan kodena. Tena jarang apa sampai cari-carita ki puna lek bagi tak sia iya. Kakodin tu puna tena para luangi tawang pa di pawangi. Desa je masukna. Kodi puna di pawangi tawa padahal tena jarang erok ngisengi. Saya ulangi sampai 3 kali la ilaha illallah. Tidak ada itu kodea, langsung mundur. Lalu berkata, oh waktu nane talas atau tena mantongan na poriyate ane sikirika. Buat apa kita nak susah mengucapkan la ilaha illallah menuntunnya? Kawatu na talas atau tena manton nairo na ucapkan ane sikirika. Lihat maki kenyataan jemaah. Terlalu banyak keluarga tak yang meninggal. Kita tidak mampu tuntun. Dan tidak mampu membantu pada saat sakratul maut. Ucapkan la ilaha illallah. Talumi. Lanjut yang keempat. Tapi sebelum yang keempat, ku jelaskan ngirodon kira-kira nil muah tena jana dipasia-sia katena dilanggar ke belarawa. Dilanggar aja atau tena? Dilanggar aja. Oke. Yang keempat. Apa monjo nang ngajarakan ki guru tak ngaseng. Punna niat mi antu tau madanga tandanan kana dicabut minyawana. Saya akan perlihatkan tandanya nakana kita kah sigang guru tak ngaseng. Nyaki mantam pertama tandana punna tau mate mau dicabut minyawana. Nyaki pertama tandanan turi bangkenna. Punna dingin mi bangkenna antu tau madanga berarti tau dicabut minyawana. Apa yang dibacakan? Diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ribaca mi anjo ayaka pun nadingi mi bangkenna. Ka antu ternyata nyawaya pintalungi istirahat perjalanan nampak sulu. Apa dibaca riwatunna pertama, tahapan pertama watunna ditarik nyawaya yakin mantan ribangkenga. Dari kaki sampai di tengah sini, itu akan dingin. Maka langsung segera bisikkan, bacakan ayat di sampingnya. Apa menjona karena Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Pin siapa dibaca anjo? 3 kali ucapkan, 3 kali baca, 3 kali diulang. Ini anak-anakku yang hadir ilmu malam ini. Kalau diingin mi kakinya itu keluarga yang sakratul maut. Jangan tunggu orang lain datang. Maka segera bacakan ayat itu. Karena sebenarnya itulah detik-detik di mana anak harus mendampingi orang tua pada saat dicabut minyawana. Ulangin pintal lu kan tu malaikat kana sehari jika kesempatan anak nasikan cucuna untuk membacakan di sampingnya. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang tua dalam keadaan enjoy mi tena nia anak nia ki anak rampina tena ada bacakan enjoy ayatna. Maka angkanan tu malaikat alangkah kasihanmu, wahai hamba Allah, ada ji cucumu di sampingmu, ada ji anakmu di sampingmu, tapi tidak nak bacakan ku ayat ini.
Kami malaikat tidak mampu membacakan ayat ini. Seharusnya anakmu, cucumu yang bacakan untukmu. Anjo minakana malaikat ka. Punanya tonjak irampina natena dibacakan nyanjo. Leba mi istirahat pertama anjo nyawaya. Ditarik kembali pada tahapan kedua. Nariwatunna ditarik yang kedua. Ribaca mi kembali ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ammu terek maki mae. Kembalilah wahai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang. Dengan hati yang ridho ingin berjumpa dengan Rabbmu. Karena Allah Ta'ala pun menanti kedatanganmu. Wahai hamba Allah yang beruntung. Angkana mikitaka. Terucaplah apa sikiri nariwatunna erok milampa nyawaya. Diistirahatkan oleh malaikat. Supaya ia mampu mengucapkan apa sikirin joeng. Sikiri apa mau diucapkan? Yang pertama adalah sikiri na nyawana. Yang pertama adalah sikiri na tubuna. Yang kedua sikiri na tinna. Yang ketiga sikiri na nyawana. Yang keempat sikiri na rahasiana. Saya tidak jelaskan keempat sikir itu. Karena saya tahu Bapak Ibu sudah tahu semua itu. Supaya tena dibosan. Kulandai minjo pembahasan. Langsung ditarik kembali nyawaya. Untuk ketiga kalinya. Maka pada saat anjo, dibacakan kami kembali. Apa dibacakan nih? Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lebana menjori baca sumpah ayaka, maka perhatikan mi antu tamadanga. Tidak ada orang yang sakratul maut yang matanya tidak terbuka sebelum nyawana lampai. Semua orang yang mau mati sebelum nyawa pergi, matana sumpah tak tutuki, tak buka kiantu, tak buka ngasing matana. Termasuk kita, jangankan kita, Nabi pun terbuka matanya pada zat zakratul maut. Aku tahan yang sahabat lampari Nabi ya. Kenapa orang yang mati terbuka matanya ya Nabi ya Rasul? Nah karena Nabi karena pada saat nyawa akan pergi, dipacinikan itu lampari taumatia. Apakah surga balasan untuknya sebagai tempat tinggal? Ataukah api menyala-nyala yang menanti kedatangan jenazahnya? Puna leba mi sinampe di jene nari panaumi rilalanna kuburanga. Anti misabakna na tak buka matanna. Anggenna na cini kisulu nyawaya. Na cini milampa. Dan pada saat na cini milampa. Di kana tommi almarhum. Ataukah telah meninggal. Sulu minyawaya. Begitu sampai dibawa oleh malaikat di atas. Bertemu dengan Rabbnya. Angkanya karang Allah Ta'ala. Wahai malaikatku, bawalah kembali ruhnya hambaku ke rumahnya. Bawalah dia kembali didampin jasadnya. Supaya naciniki siapa yang akan tutupkan matanya sinampe antu ruhnya. Siapa yang akan tutupkan matanya antu sinampe jenazana. Lalu dia lihat sebentar siapa yang mandikan sebentar antu totoaya matea. Supaya naciniki sinampe nai sinampe yang membungkus dengan kain kapan. Supaya nacini tongi kalena siapa yang memimpin salat jenazah. Dan supaya nacini tongi kalena sinampe siapa yang masukkan ke dalam kuburan. Supaya dia tahu bahwa dunia itu tidak ada artinya kalau banyak anak. Tapi bukan anak-anaknya yang urus jenazahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Punaniat tomate. Yang biasa mengurus jenazah menutup mata jenazah. Kalau ada anaknya orang. Jangan ki maju Pak Ibu. Jangan ki maju. Kalau ada keluarga terdekatnya. Karena nacini kintu, apakah anaknya yang tutupkan matanya, ataukah suaminya kalau istri, ataukah istri kalau suami yang meninggal, dia akan melihat kenyataan. Dan bagaimana pedihnya manusia, kalau dia melihat kenyataan, ada anak, ada menantu, ternyata bukan anak dan menantu yang menutup matanya, melainkan orang lain. Makanya mengingatkan kepada semua yang hadir, utamanya jangan sampai ada di antara bapak dan ibu Pak Imam, punna niat keluarga na tawah, tiak ikat tutuki mata anak. Jangan kita, biarkan dulu anaknya. Nabi sendiri juga begitu. Nabi kalau ada orang meninggal, Nabi akan bertanya, ada suaminya ini almarhumah? Ada Nabi. Suaminya, tutup matanya istrimu. Kalau suami yang meninggal, masih hidup istrinya? Ada, tutup matanya suami tak. Kalau salah satunya sudah tidak ada, maka Nabi sampaikan, ayo anak-anaknya, berikan penghargaan, kado terindah untuk orang tuamu di saat dia sudah meninggal. Ayo tangan kananmu tutupkan matanya dengan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi. Tapi mohon maaf, terlalu banyak keluarga kita meninggal.
kita sebagai anak tidak melakukan tugas itu? Kenapa bukan kita yang lakukan tugas itu, Pak Ibu? Nah, entuh tahu ya kodong, mau maaf. Ibarat kata pakaman nih. 10 anak yang ngasih mempo, 10 ton cucu dan tom mempo. Tak satu pun yang berdiri yang tutup mata, tiba-tiba ada orang lain yang datang. Kira-kira bagaimana perasaannya itu almarhum yang meninggal kalau begini yang terjadi pada saat dia meninggal? Apakah dia tersenyum? Dia akan menangis. Lalu dia akan berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, nampakah sadar ternyata tangan anaklah yang dibutuhkan untuk menutup mata ini ketika saya meninggal." Itu baru menutup mata jenazah. Makanya Pak Ibu, punna disayangi anak ta, ajari agama. Punna disayangi anak ta, didik dia di pesantren. Punna disayangi anak ta, talu anak ta pantama sere di pesantren. Supaya tena kejadian salang, mateki ternyata orang lain semua yang urus jenazah. Nah ada tonji anak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana menutup mata jenazah? Tapi sebelum saya baca, Erojaki lanjut nih. Aji, lanjut aja. Pasangi, baju-baju ki. Puna eroking gapa ilmu na. Antu empota, antu entongi mantang. Punanya tom mempo na belakangi ustazka ilmu antu tenang tamat ria tinta. To jangan tena baraka kantu. Kupau memang minake. Karena kena ajar ka guru ta. Nah karena guru tambok dalle punero kita terima barakat tawa kecuali yang di atas karena memang saya di depan ta. Karibo koye. Nah karena guru tambok dalle punna dihargai ilmuah ewe si tata matana guru ta supaya tamak ibarakaka. Memang sama-sama didengar, tapi hilang itu senampai punah mau tereki. Punah tena diterima barakah. Apa doa anak bita punah menutup mata jenazah? Niati di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Doanya yang keluar di mulutnya Nabi. Apa nakana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gumfir li fulan. Ya Allah, ampunkan dosanya si fulan, sebutkan namanya siapa yang meninggal. Warfa' darajat fil mahdiin wahlubu bi'akibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wamsah lahu fi qabri. Luaskan kuburannya, orang tuaku, suamiku, istriku. Wa nawwir lahu fihi, terangilah alam kuburnya dengan cahaya rahmatmu ya Allah. Itulah doa yang keluar dari ucapannya Nabi ketika ada orang yang akan ditutup mata kalau tidak ada keluarga terdekatnya. Tapi angkana jemaahnya, Ustaz, yang diajarkan guruku bukan itu. Tapi yang baca bismillah wa ala millati rasulillah. Maka melalui malam ini kuingatkan ki supaya sempurna doanya. Baca yang sumpahin as-suluk di bawah anak bita. Nampak disambung bismillah wa ala millati rasulillah. Setelah itu tutup matanya dan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadus Shalihin. Ya. Yang karena jemaah panjang dudi Ustaz. Oh, tenamantong kapan dini ngapa lagi? Laguna Sasjagoti bisa dihafal. Laguna ya bisa dihafal. Tapi doa menutup mata orang yang paling kita cintai di dunia ini. Kenapa kita tidak mau hafal Pak Ibu? Angapa nanti di kuleng ngapa lagi? Nakana ya guru tawantu kurimangkoso. Apa nakana guru tambok dalle. Antu apa ya puna dipariati, puna memang diproyati eroki dihafal, pasti dihafal lagi antu. Tapi puna tena manton dipariati ero ngapa lagi? Mustahil bisa dihafal walaupun sangat pendek. Itulah yang terjadi hari ini. Begitu banyak orang meninggal. Anak tidak mau puriatin je sumpahin doa iya. Makanya meninggal orang lain yang tutupkan jenazah orang tua. Pak Ibu, hari tidak cukup 1 minggu yang lalu, Ustaz Ansar kembali menangis pada saat menutup matanya orang lain. Jam 5 pagi dengar Ji meninggal. Hampir jam 9 baru saya dapat telepon. Karena mata anak Joko don tahu aja tak buka, tak bucil lagi. Ya Allah. Subhanallah. Jam 5 subuh meninggal tahu aja. Hampir jam 9 baru kak ditelepon. Apa nakana Ustaz? Angapa mana kodon tahu aku tak bucil lagi terus matanya. Angka sudahkah ditutup dengan doa dari Nabi? Nakana tena papa kuisen nakke kodong kanaka la ilaha illallah.
Ya Allah, kodong tinggi ngasen sekolah anak. Tapi nu biarkan orang tuamu matanya tak buka sudah hampir 4 jam. Apa artinya ngasen tu sekolah tak nak? Apa nak kana Ustaz? Jadi ngapa manaknya Ustaz? Saya hanya berkata, ikuti tuntunannya. Telapak tanganmu simpan pas di hadapan wajahnya. Lalu kubacakan tadi doa, ada lagi tambahannya ayat. Pun nanggap pakai jenazah yang tidak mau tertutup matanya, pun nanggap pakai jenazah tena irul lambu sutubuna. Nia ayatna dalam Al-Quran dibaca, nampak mau ditupkan salawat. Alhamdulillah langsung sempurna tertutup kembali. Alangkah kasihannya orang tua itu, 4 jam matanya terbuka. Ada anaknya, menantunya. Kenapa bukan anak dan menantu yang lakukan? Kenapa anaknya orang lain yang lakukan semua itu? Nah itu tugas tak semua. Kalau ada yang mau perluang itu tadi, bagaimana kalau ada jenazah begitu? Kau dipurna ilmuah, dipabari, natena diperluangi. Ini ke mempo-empo, nah dipawang karena ane ribaca. Kapasti kejadian tojeng itu jahit pakaman tu. Tapi tenana jadi pelajar akhirnya kejadian demi kejadian terjadi. Alhamdulillah. 5 tahapan dari menuntung orang yang sakratul maut. Anggena ditutup matanya. Angkana minak bita. Wa kafabil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa menjeruk di sini dari kematian yang ada? Dengarkan semua yang hadir pada malam hari ini. Kalau meninggal nanti orang tidak menangis gara-gara 5 kali maki naik di tanah Makkah. Tena nak ngarut tawa. Orang tidak menangis nanti kalau meninggal gara-gara rajin sekali sembahyang. Puna kodi sekali si patah. Tena jantrine bagaimana jo? Haji tak ikut di sini pak. Nanya. Halo. Kan join ni apa kan manjur Haji tak sana kodi sini. Sebelum kulanjut ane ceramahnya, dengan ji masih perang ikut tambahan ceramahnya. Anggenna kejadian demi kejadian kubahaskan. Nampana nih kubahas tuntas ilmu malam ini. Dan akan kita nanti lihat di YouTube supaya ngurangi ilmuna. Insya Allah. Apa mau kejadian pun mate mitawah. Duan tu. Puna baji sipatta jai tahu merasa kehilangan. Langsung karena tahu iko dong baji nama mau dengaji. Wih, toto anak Haji Muhadi, wih, to baji sikali tu. Anak to baji sikali, toto anak labi. Anjo puna baji ke. Tapi pun kondisi baki. Nah itu mate, ya anu, wadadah. Anjo puna kondisi baki, pak kami jata wadadah. Kondisi aja puna kane tahu sallo miku bulu tunggu beri tanah. Antum pernah kondisi pagi, nampak garing kan atau tawa, untung garing nih. Jadi baju sifat tak. Kan yang manton tahu kondisi mah, tapi tidak apa mandiri kamu pengen aja. Anjo tahu kondisi pak anak-anak kodina ceramahnya, bukan ceramahnya kodi kata kondisi mah. Akhirnya peristiwa apa yang pertama yang terjadi setelah kita lihat kenyataan? Ada orang menangis, ada orang bersedih, dan ada orang tidak menangis sedikit pun. Jangankan menangis bersedikit sedikit pun juga tidak. Maka muncullah peristiwa demi peristiwa lampantun di nyana saya. Pertama, peristiwa apa manjo? Peristiwa sampai 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam. Tidak cukup 6 jam. Asuluk mi botok nantu aslina jenazah saya. Biasa kintu ngapa? Biasa kintu lampan cini tomate, nampe 3 jam, tena panagape 6 jam, botos sekali mi. Batena modal liam parfum disirami parfum, nah biar disirami parfum berharga sampai berapa puluh juta, tidak akan bisa hilang itu baunya. Bagaimana mungkin bisa hilang? Nah itu memang bau aslina jenazah saya. Itu peristiwa pertama kejadian lampa di jenazah saya. Ngapain aku kulle? Padahal haji, ngapain aku le padahal sambayang. Kabiar haji ki sambayang ipunatena ditangkas. Baji ki satinjata. Kantuengi mantan rahasia anak. Terlalu banyak orang tua usia 65 tahun. Nah biar membersihkan tulang sulbi tena pakodon neseng. La ilaha illallah. Nanti tulang sulbinya cai bonga-bongan tuh. Ada orang yang dikubur 2000 tahun yang lalu punanya paling. Tidak akan pernah hancur antu tulang sulbina di dalam kuburanna. Tangan boleh hancur, hidung akan hancur, kaki boleh hancur.
Tapi tulang sulbi itu tidak akan pernah bisa hancur. Walaupun 10.000 tahun yang lalu pernah dikubur orang. Ngapain nak kulle? Erok nak karang Allah Ta'ala. Lampan tuhen di tulang sulbiya. Karena itulah nanti cikal bakal yang akan ditiupkan kembali. Wa nafahtu fihi mir ruh. Akan ditiupkan kembali ruh kepada tulang sulbi itu. Bajiki satinjatta. Apa munjo satinjat yang mesti dibajiki? Ilmu kita bagi malam ini. Karena Haji Muhadi to bajiki. Jadi mesti dipalele ilmuah. Apa manjo? Anjo punale baki jambam Pak Ibu. Bersih jaki kantung. Jangan sampai tena apa ditangkas ampal lampak masih sigas sembayang. Tena apa sembayang diterima puna najis iji tubuah. Baji kita angkasata. Anak-anakku juga bisa dengarkan. Bagaimana ilmunya orang kalau sudah berak di WC. Maka diajarkan kita di pesantren. Pertama, bahwa apakah kita sudah bersih atau tidak. Kalau sudah mengeluarkan tai kotoran kita, maka kodenya yang pertama riwat tuta bisa. Ada kode pada saat eroki berhenti. Nah kode kintu batu lalang. Angkana tena panutangka sa bos. Coba mi. Pasting kanan tu batu lalang dia tita. Waktu na eroki mari bisa. Begitu mau berhenti cebo. Maka na kode ki dari dalam hati kita. Tena panutangka sa bos. Mau dibuktikan? Bisa. Bagaimana caranya dibuktikan? Semua jemaah, apalagi dek bang semakin nganre. Ammo terengaseng kiro balat tatai. Ampa Allah menjadi bukti ya. Naku motereto. Sepanjang belum pakai nakode dari dalam, belum pakai bersih itu, maka cebok kembali sampai ada kode dari dalam bahwa itu sudah bersih. Yang kedua, ilmu yakin mantan lima-limanya. Mohon maaf, yang tidak bisa melihat tanganku, maka tidak akan paham ini ilmunya. Ada jari yang mesti wajib membersihkan lubang di mana keluar tai itu. Jari anne arena. Jari ini wajib masuk. Membersihkan lubang itu. Tapi cataki, tiaki pul taman rinne. Kata bucil lagi itu batanta. Rinne mah. Pun nantama minjoeng, anjo midalle kode. Anjo sumpain jarin tamaya ricok bokna. Dierangi lampa ribawata, nampa dicium-cium sampai puas. Nyantu bauna sipa. Puna leba maki puas aciungi bauna, buka mimulutta, ampa dijilak-jilak rilalanna bawata. Punna tena nairo entama 1000%. Jangan dulu lakukan ibadah. Engkau belum bersih. Kulangi. Punna tena nairo entama di bawata 1000% bisa dipastikan kita masih najis dan belum bersih. Ustaz, jijik dong. Pertanyaannya kenapa jijik? Nah itu jari adalah jarimu sendiri. Itu tai adalah taimu sendiri. Itu panta adalah pantamu sendiri. Itu mulu adalah mulutmu sendiri. Angape panu jijik. Nah kau tengah senjapata. Bagaimana mungkin engkau menghadap kepada Allah. Nah mulutmu saja tidak mau menerima tangan yang jijik. Karena bernajis itu. Anjo, bajina cara nakarang Allah Ta'ala tegurki. Bagaimana mungkin engkau menghadap kepada yang maha bersih, nah mulutmu saja tidak mau menerima tangan yang masih najis itu. Jadi sepanjang tena ero entama antu, tenantu. Ustaz, tena kero ngelangir ki ilmu tentang satinjaka. Jangan maki. Tapi orang yang tidak bersih keluar dari WC, maka sepanjang dia berjalan, bau tai itu akan mengikutinya dan nanti bau tai itu akan keluar. Waktu namate angkana mintu bawa. Hei pengunjung jenazah, inilah tubuh yang busuk memang dulu tidak pernah mantongi bersih waktu hidup. Itulah rahasianya. Angape nasan nak botona jenazah saya. Padahal ada jenazah yang bermalam. 2 malam ditunggu karena anaknya jauh sekali. Tidak ada baunya sedikit pun. Kenapa tidak ada baunya sedikit pun? Karena memang bajik mantongi satinjana waktu natallasa. Itu bukan perkara sedikit. Jangan itu kejadian di kampung Tapakan Mantu. Tapi jangan sebut nama. Karena kalau sebut nama ki kode nih. Tapi yakinlah, saya yakin karena biasa sekali kanggap pada rasa nak butuh, nah tidak bisa ki bernapas di sampingnya karena bau itu memang keluar dari tempatnya. Siapa minjo? 2. Yang ketiga, bajiki bersihna tulang sulbita. Anjo tulang sulbia mesti dibersihkan. Tangannya mana, jari yang mana dipakai membersihkan tulang sulbi, diajarkan kita di pesantren ilmu yang dipakai dari 5 jari-jari ini. Membersihkan tulang sulbi maring jari anne, maring ton jari anne.
Bagaimana caranya dibersihkan tulang sulbiyah? Digosok, tarik naik 1, 2 sampai 3 kali. Lalu dah dibaca ayatnya. Apa ayat yang dibaca? Dalam hati maki baca jo ayaka. Apa bacanya? Apa tuh? Apa jo geger tuh? Oh. Halo Bu. Apa jo ayatna? Dibaca mi dalam hati. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Tapi dalam hati. Jangan dikasih keluar karena di WC ki. Jangan sampai sotak ki. Mau ki praktekkan ilmu na sebentar subuh. Ibu-ibu langsung begitu sudah berak besar suarana. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Nang kana berak di depan tarang. Amin. Pelan-pelan ki. Cara yang kedua, jari ini boleh, ini boleh. Diputar. Niatnya kurang lebih sama dan tidak apa-apa sambil berniat, ya Allah, jangan engkau cabut ruhku melalui ini dan melalui ini. Karena niat untuk tahu dicabuki nyawana batunjoy. Makanya pala kira-kira Allah Ta'ala, jangan engkau cabut nyawaku nanti Allah melalui ini atau ke aneh kata kodin tu korong penantu yang dicabut. Ya Allah ya Rabbi. 3 penjelasan ini yang terjadi punatena natangka satawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut peristiwa apa lagi? Peristiwa busuknya jenazah itu akan disusul peristiwa selanjutnya waktu dijene. Apa menjo kejadian waktu dijene jenazah ya? Punatena mantona baji tangkasana. Mohon maaf, waktu tak dijene tena mari sulut taita. Ada yang biasa memandikan jenazah? Jangki bohongi kata kita. Biasa kita unggap pa jenazah sanak botona tena romari sulut taina. Ya Allah ya Rabbi. Sesata untuk kodong angur suki jenazah ya. Puna taina tena romari suruh. Nama tol 5 jan dibersihkan. Puna tena matona tangkasa. Sulu kinar sulut taina. Itulah pernah baru-baru saya takziah di kabupaten tetangga. Apa nakana Pak Imam? Ustaz. Selama saya jadi imam di perumahan ini Ustaz puluhan tahun, yang kita cerita jenazah yang keluar tainya 90% kudapatkan menetes terus tainya. Pertanyaan saya, berdosakah saya kubungkus dengan kain kapan jenazah itu padahal tainya masih keluar? Saya berkata, Pak Imam, tenanglah, engkau sudah melakukan tugasmu. Mau media apa? Kata namantone ropilaja rak bahagia. Apa pun apa kan manju hak je kita pisulu mitit taita apa manju. Pakamba min jobot tota. Tena pa di pantama kiri kuburan ngabutok memang maki. Ya Allah ya Rabbi. Bajiki. Dikira kayak ini pelajaran biasa. Oh tena. Ini kejadian kok di mana-mana. Kalau mau buktikan, silahkan tanya yang biasa memandikan jenazah. Sekedar informasi, mengurus jenazah yang keluar terus tainya, itu botoknya tidak seperti mengurus jenazah yang keluar tainya masih hidup. Karena jenazah punah mata mitawana sulut taina dibersihkan pada saat dimandikan, botoknya itu berlipat-lipat botoknya dibandingkan orang yang masih hidup. Tanya orang yang biasa memandikan, mengerti itu masukku supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Leba minjo peristiwa kedua njoy mantang. Tena rota tutup pajana gara-gara tayas sulu. Tena mantona baji waktu natallasa. Peristiwa yang ketiga, diangkat jenazahnya dari tempat memandikan jenazah. Siapa mi? Nampakku sari salut ceraman deh aja. Pasami. Karena nampakku sih kan pajung hari pasam nalangir. Yang ketiga peristiwa tenan tamariakan tapi kejadian yang tuh. Lek bakna di jenazah ya, diangkat ke jenazah ya lampa di kain kapan na tenaganna. Padahal hak jinjo. Caki bunga-bunga ini bukan permainan ini. Jangan bilang kurang abali tena. Nakeng gappa kak jahit pengakuan orang yang mengurus jenazah bahwa tidak sedikit memang kejadian begitu Ustaz. Kain kapan ditarik dari kepala lalu dibangkeng tena erok gappa. Ditarik dari kaki sampai di kepala tidak mau ketemu. Ngapa minjo? Padahal di kana kalenta rajin sambayang. Intinya biar rajin sambayang pun aku disimak. Ngapain? Apalagi pernah doraka kita tohata. Sebelum saya sambung, jawab nih orang yang rajin salat,
Orang yang rajin berhaji umrah berkali-kali tapi doraka di tatoana, diterima tidak ibadahnya? Jawab oke. Diterima tidak? Semua anak-anakku yang mahasiswa, diterima tidak? Jangan mimpi amal ibadahmu diterima. Sah hajimu, sah salatmu. Tapi setiap kali malaikat akan mengantar angkana karya Allah Ta'ala. Jangan engkau bawa amal ibadah anak durhaka itu. Biarkan tergantung antara langit dan bumi. Saya tidak pernah reda menerima amal ibadah seorang anak yang durhaka lampar di tatoana. Jadi bajiki. Kajeton tahu memang tak lupa di tatoana. Jangan. Istri bisa dibelikan baju harga 5 juta bahkan 10 juta. Tapi toto ya untung kalau bisa dikasih uang 200.000 satu kali dalam 5 bulan. Jangan itu tak pakai manjo jai. Tapi tenan rinding join je. Tenan rinding join je. Gampang antum malika lurut tapi tuna tatonya tenan harus. Tapi tidak sini sana aja. Pokoknya bajik ngasen rinding. Lanjut, kain kapan tidak cukup. Diambil dari atas, tidak sampai di bawah. Dari bawah, tidak sampai ke atas. Apakah Allah menurunkan azab? Sebenarnya Allah tidak turunkan azab. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada manusia. Bahwa begitulah kalau sifatnya, mohon maaf, tidak baik kepada sesama manusia. Peristiwa selanjutnya, setelah kain kapan tidak cukup. Ada pada poin keempat. Punna taubajijah mengucapkan la ilaha illallah riwatunna sakratul maut. Maka kiperhatikan yang biasa mengangkat jenazah. Watunna diangkat jenazah na terima sigika sepanjang jalan menuju kuburan. Maka semakin dekat dengan liang lahat, timbangannya itu hilang. Dan semakin ringan kalau orang baik. Perhatikan kinjo. Tapi kalau jenazah anak durhaka, perhatikan tongki. Punna saudoraka di totoana. Semakin dekat dengan kuburannya, maka tubuhnya semakin batal lagi. Dan semakin berat, semakin berat. Entah kenapa semakin berat. Kere mantan rasiana, nak mantongi mantan rasiana, nakanaya karena Allah Ta'ala melalui hadisnya Nabi Ta. Apa nak Nabi Ta? Kalau orang yang saleh meninggal dunia, maka jenazahnya akan berkata, qaddimuni, antarlah segera jenazahku ke kuburanku, wahai anakku, wahai istriku, wahai suamiku. Tapi kalau orang yang tidak saleh, apalagi anak yang durhaka, maka sepanjang itu jenazahnya akan berteriak, ya wailaha aina tazhabu biha, wahai keluargaku, tiap ku erang lampa di kuburanku, tiap ku erang lampa di kuburanku, karena asap telah menanti diriku. Yasmau sautaha ala kulli syai, didengarkanlah semua teriakannya oleh semua makhluk hidup kecuali manusia. Tenana pangalang mereka yang kareng Allah Ta'ala angapai la saik. Kalau kita dengarkan itu teriakan, pingsanlah semua orang. Nanai langgang kaki jenazah saya pun pingsan ngaseng. Siapa minjo? 5 min. Jenazah kalau orang baik, semakin dekat dengan kuburannya, semakin ringan. Dan tanda selanjutnya, lial lahat. Anjo dengan ji, Kak Bahar, Kak Basri. Lebakat takziah. Kisah nyata na cerita anjo seniorku di Mangkoso. Kejadiannya ke kabupaten sebelah. Anjo kuburan siap mi dipantama jenazah. Tapi riwatuna niya mi jenazah iya dekat dengan kuburan. Tiba-tiba lial lahat kuburan itu rapat kembali seperti film sinetron. Entah percaya atau tidak, tapi seniorku berkata, demi Allah Ustaz, itu yang kulihat dengan mata kepalaku seperti sinetron. Kuburan yang tadinya rata, terbuka, tiba-tiba tertutup dengan rapi. Lalu saya bertanya, jadi di apa minjoto matia? Jawabannya, dibungkus dengan karung baru dibawa ke laut. Kata tidak mau tak buka kuburan. Pertanyaannya, rajin salat, rajin sambayang. Pertanyaannya, sudah haji? Sudah berapa kali naik haji? Pertanyaannya, apa dosana? Todoraka di totoana. Bajiki. Dikira kasalama ki pun adoraka di totoata. Bajiki. Itu ingin mantang ngasih. Akhirnya dimasukkanlah jenazah ke dalam liang lahat. Yang mengerti peristiwa dalam liang lahat adalah orang yang memasukkan kuburan. Disitulah terjadi 2 kejadian. Ada jenazah yang sempurna menghadap ke Baitullah. Nyaton jenazah na putar ki kalenna. Apakah ribacan jo rilawa? Rilalanna kuburan Ustaz.
yang dibaca niaki ayatna. Sebagaimana ayat itu dibaca oleh Allah, perintah kepada malaikat riwatuna di pangolo nyawaya. Apa nakana ayatna? Dihadapkan tubuhnya menghadap di Baitullah, nampak mau dibaca apakah manne. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal, wa fiha nu'idukum, sekarang waktunya engkau dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratal ukhra, dan nanti ayah, nanti ibu, kita akan dipertemukan, dibangkitkan sekali lagi, dan di tempat itulah kita akan semua berkumpul di taman-taman surga. Pertanyaannya ya Nabi, siapa yang seharusnya baca ayat ini di saat orang tua dimasukkan ke dalam liang lahat? Kembali Nabi menjawab, sebaik-baiknya yang bacakan ayat itu adalah anaknya orang yang dikubur. Anjo, bagi nangasin cara anak bita, sebaik-baik yang bacakan itu adalah anaknya orang yang dikubur orang tuanya. Itulah kenapa mesti kita belajar, karena pasti narapi ki anne jama-jamanga, tidak biarkan orang lain. Akhirnya lanjut, jenazah sudah dikuburkan, diturunkan papan tanah diturunkan. Anda mi paling gampang dilihat. Ceramahnya juga mau tahu selesai Pak Dusung. Apa menjo peristiwa yang bisa dilihat? Punah lapang ngantaran jenazah, nyakim mantan lebakna di panaun jenazah ya. Kuburanna anjo tanah rike kia sumpaing, tenaganna antum. Ini antum? Saya yakin semua yang hadir pernah melihat itu kuburan, tidak cukup tanahnya. Pertanyaannya, angapa tenaganna tanahnya mestinya bumbungi? Karena anjo sumpain na rawan ya tahu mate niat tom papang dipakai arin-rin rawa. Kenapa jenazahnya tidak cukup? Angapa tanahnya tenaganna? Maka saya tambahkan penjelasannya. Suatu waktu saya takziah, senerku ngasih ngane cari tanga peristiwa di kampung sebelah. Bahan anjo di panaun jenazah ya. 2 mobil trek, langsung angkana ulangi. 2 mobil trek, saya tanya lagi, penuh dengan tanah, 2 mobil trek itu. Didatangkan 2 mobil trek penuh dengan tanah untuk menutupi kuburanna. Na tenaganna, langsung mami angkana, na'udzubillah min salik. Dosa apa montuku? Ya Allah ya Rabbi. Tapi umungan tuh, tenaganna tanana, jangan bertanya karena tanah bahasa. Karena itu tanah, kalau orang tua sudah dikubur, pasti ponair di jama-jama, karena ngasih itu tahu, tiaki rodong, tunggu dulu sampai berapa kali hujan, nanti cukup 6 bulan atau 1 tahun baru dikerja. Peristiwa itu ada dan nyata di mana-mana. Kabiar rajin sambayang kulangi, biar haji maki punna kembali lagi, kondisi pakin adoraka ki, tena papa untuk harapan. Semoga peristiwa ini tidak terjadi di kampung kita, dan semoga meninggal ki nanti nyak ngasing anak ta cucu tak bacakan anjo sumpaing tau upak maki entu. Inilah yang bisa disampaikan di penghujung tausia ini. Ero kakutana rikat tengasing baji tonje kantu sifat tak. Sama ki jawab ki. Kagampangan tu mulut bicara bilang insyaallah gampang sekali. Tapi aneh yang jawab aneh. Aneh jawab ki bu Aneh jawab ki atita Kapun iko disipaki. Bisa dipastikan meninggal ki, tidak ada orang menangis. Kabiar bilang ki baik sekali kah saya, tapi ternyata buktinya beda. Orang akan menangis kepergian orang yang baik, dan orang tidak akan pernah bersedih kepergian orang yang tidak ada buah-buahna. Semoga apa yang disampaikannya barakana, yang mau menerima barakana alhamdulillah, yang tidak mau menerima sampai di hatinya. Itu urusan kita masing-masing. Ya Allah ya Rabbi, telah sampai pesanmu kepada hambamu ya Allah, saudara kami ya Allah. Apakah mereka mau menerima ilmumu ya Nabi? Sudah selesai kewajibanku di tempat ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.